Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk mengikuti perkembangan kasus terbunuhnya almarhum Brigadir J ya. Jadi kasus yang menyita perhatian publik dan mempertaruhkan nama baik atau marwah institusi Polri ya. Seperti kita ketahui ya, sudah hampir 2 minggu ya perkara terbunuhnya Brigadir J itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Tetapi anehnya sampai sekarang ya belum ditetapkan siapa tersangkanya. Padahal korban yang terbunuh itu sudah ada, kemudian mereka yang diduga sebagai pelaku penembakan itu juga sudah terang benderang, dan lokasinya pun juga sangat jelas ya. Tapi aneh sekali ketika sudah lebih dari 1 minggu perkara itu naik ke penyidikan, sampai sekarang tersangkanya belum ditemukan begitu ya. Sebelumnya teman-teman akan aku ajak untuk memahami ya perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan ya. Kalau penyelidikan itu serangkaian tindakan dari penyelidik untuk melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan apakah perkara yang sedang ditangani itu ditemukan unsur pidana atau tidak begitu ya. Intinya begitu. Penyelidikan itu menyimpulkan apakah peristiwa itu ada unsur pidana, ada perbuatan pidana atau tidak begitu. Ketika sudah disimpulkan ada unsur pidana, ada peristiwa pidana di situ, maka naik ke tahap penyidikan. Kalau penyidikan itu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangkanya. Jadi tujuan dari penyidikan itu menemukan tersangkanya. Dan menurutku aneh sekali ya, dengan kasus yang terang benderang sebagaimana yang kuuraikan di depan tadi, sampai sekarang belum ditetapkan siapa tersangkanya. Teman-teman sekalian, salah satu kontroversi atau kejanggalan yang mewarnai proses penyidikan perkara terbunuhnya almarhum Brigadir J adalah soal kevalidan dari autopsi ya, kebenaran dari pelaksanaan autopsi ya. Jadi ketika dahulu sebelum jenazah dari almarhum Brigadir J itu diserahkan ke keluarga itu, pihak kepolisian sudah melakukan autopsi. Tetapi setelah ada perkembangan kasus yang begitu menyita perhatian publik nasional, kemudian ada banyak yang menyuarakan adanya kejanggalan dalam proses penyerahan jenazah tersebut, akhirnya atas desakan berbagai pihak termasuk dari pihak keluarga dilakukan autopsi ulang atau ekshumasi ya. Autopsi ulang atau ekshumasi. Dan sampai sekarang publik juga harus bersabar menunggu ya. Katanya hasil autopsi itu berkisar antara 4-8 minggu ya. Cuman ada salah satu statement dari beberapa orang ya, beberapa tokoh ya, yang mengatakan bahwa hasil autopsi itu tidak boleh dibuka ke publik begitu ya, termasuk ke pihak keluarga. Karena hasil autopsi ini hanya boleh dibuka atas perintah dari majelis hakim begitu ya. Tetapi kali ini Bapak Mahfud MD Menko Polhukam ya berpendapat berbeda, bahwa menurut beliau autopsi itu tetap boleh dibuka ke ruang publik ya. Seperti apa pendapat dari beliau? Mari kita simak video berikut. Itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu
hasil otopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim. Tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka. Gitu. Jadi kalau di dalam hukum itu ada keharusan, ada kebolehan, ada larangan. Satu, hasil otopsi ini dibuka kalau pengadilan minta. Boleh disiarkan ke publik, ya, apalagi ini menjadi perhatian umum, itu kalau itu diperlukan. Nah, perlunya otopsi kedua ini dilakukan karena otopsi pertama diragukan oleh publik dan oleh keluarga. Oleh sebab itu benar Kapolri nanti kalau diminta oleh hakim hasil otopsi itu disampaikan di rumah. Tapi kalau tidak diminta boleh, dan Kapolri sudah mengumumkan itu akan dibuka. Oleh sebab itu jangan dibalik-balik lalu dibilang tidak boleh dibuka publik. Boleh. Kalau alasannya menurut Undang-Undang Kesehatan. Itu tadi teman-teman pendapat dari Pak Mahfud MD ya, yang mengatakan bahwa autopsi itu memang harus dibuka kalau majelis hakim memerintahkannya. Tetapi sampai sekarang tidak ada aturan yang melarang autopsi itu dibuka tanpa perintah dari hakim. Artinya boleh begitu. Dan Pak Mahfud MD dalam keterangan lebih lanjut, dalam hukum itu ada istilahnya keharusan, kebolehan, dan pelarangan ya. Dan dalam pembukaan atau dibukanya hasil autopsi itu kadarnya itu bukan dilarang, tapi boleh, bahkan wajib kalau diperintah oleh hakim begitu. Kemudian kalau ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan dasar bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan itu tidak diperbolehkan membuka sebuah rekam medis begitu. Dan Pak Mahfud MD membantah juga, autopsi itu bukan rekam medis, bukan riwayat kesehatan tentang seseorang, karena autopsi itu dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, sebelumnya bahwa autopsi ini kalau dalam hukum pidana menurutku termasuk dalam alat bukti keterangan ahli ya. Jadi dalam hukum pidana itu ada berbagai alat bukti ya, saksi, bukti surat, keterangan ahli, dan bukti petunjuk. Menurutku autopsi ini adalah termasuk dalam jenis keterangan ahli. Sekali lagi, ini wajib dibuka di pengadilan kalau hakim memerintahkan untuk membuka. Tapi sampai sekarang tidak ada satu aturan yang melarang autopsi ini dibuka. Artinya boleh dibuka, boleh tidak. Tetapi melihat perkembangan kasus perkara almarhum Brigadir J yang menyita perhatian publik nasional dan mempertaruhkan marwah dari institusi Polri, dan kemudian berangkat dari sebuah keraguan akan kebenaran autopsi yang awal, maka sebaiknya kalau memang institusi Polri ingin mendapatkan kepercayaan dari publik, membuktikan bahwa proses perkara ini transparan, maka sebaiknya autopsi itu dibuka ke publik. Jadi Pak Mahfud MD tadi sudah membagi ya, ada keharusan, ada kebolehan, ada pelarangan. Kalau dalam hukum Islam itu komplit, ada 5 ya tingkatannya itu. Pertama ada yang namanya wajib. Wajib itu harus dilakukan. Yang kedua ada yang namanya sunnah. Sunnah itu lebih baik dilakukan. Yang ketiga ada yang namanya mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Yang keempat ada yang namanya makruh. Makruh itu sebaiknya tidak dilakukan. Yang kelima ada namanya haram. Haram itu tidak boleh dilakukan. Jadi ini kalau selain menggunakan argumentasi Pak Mahfud, kalau dalam hukum Islam, kalau melihat situasi seperti ini, untuk kepercayaan publik, untuk kepentingan korban,
maka sebaiknya dibuka hasil autopsi. Sunnah begitu. Sunnah itu lebih baik dilakukan. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jadi sekali lagi kita berharap kepada pihak kepolisian untuk mengungkap perkara ini dengan terang benderang. Yakinlah kalau siapapun yang menutupi perkara ini, apalagi ini perkara yang menyangkut soal nyawa, tentu dalam tanda kutip Allah akan intervensi langsung. Boleh saja mereka membuat satu tipu daya di dunia bagi mereka-mereka yang ingin menutupi perkara ini, tapi yakinlah di pengadilan akhirat semuanya akan terbuka dengan terang benderang dan akan dimintai pertanggungjawaban terkait terbunuhnya seseorang. Itu aja harapan kita, Polri bekerja sesuai dengan hukum, menegakkan keadilan bagi siapapun. Itu teman-teman yang bisa kusampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.